Halo, Dandi. Ini jadinya recording apa enggak nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, dalam keadaan mood yang baik. Amin. Nah, sekarang kita bakal belajar fisika yang materinya tuh cukup keluarnya tuh cukup sering juga di UTBK, yaitu tentang elastisitas dan gerak harmonik sederhana. Oke, ini saya mau nanya. Boleh ya, dihapus dulu ya. Oke, this Rahul. Sebentar, aku setting dulu deh. Nah, pertama kita bakal bahas tentang elastisitas. Jadi ketika benda kayak yang kenyal-kenyal gitu, misalnya di dalam konteks ini kita misalkan dengan pegas ya. Jadi kita tuh bakal belajar gimana pegas itu bisa elastis atau kayak apa aja besar-besaran bekerja pada situ. Nah, ini kita bakal bahas ada 8 topik untuk elastisitas, yaitu tentang tegangan, kemudian ada kegangan, modulus Young, hukum Hooke yang mendasari pegas ini, terus ada rangkaian seri pegas, rangkaian paralel pegas, usaha pada pegas, dan periode dan frekuensi pada pegas. Nah, pertama itu ada tegangan. Ya, jadi ketika ada benda ditarik, ya misalnya benda yang elastis, itu ditarik, misalnya ini pita gitu, ya ditarik gitu, misalnya ke arah sini oleh suatu gaya, maka dia memiliki tegangan gitu, yang sebanding dengan gaya yang ditarik. Jadi kita bisa memiliki persamaan, yaitu tegangan sama dengan F per A. Karena gaya itu satuannya Newton dan luas penampang meter persegi, maka tegangan satuannya adalah Newton per meter persegi, sama kayak tekanan ya, mirip satuannya gitu. Nah, terus kemudian ada regangan. Jadi tadi kalau misalnya ada kayak per gitu atau pegas, nah kalau misalnya kita regang itu kita bisa hitung nih apa eh, notasinya atau nilainya begitu. Itu dengan perbandingan panjang pegas sebelum ditarik dan delta L-nya, perbandingan antara panjang dan perubahan panjangnya. Gitu. Jadi ketika panjang pegas itu misalnya 2 cm, terus ketika dia ditarik memiliki perubahan panjang sebesar 50 gitu. Jadi jadinya 35 per 5 35 per 5 3 per 50 gitu. Itu aja sih. Nah, terus yang ini modulus Young. Jadi modulus Young itu apa sih? Jadi modulus Young itu mengukur seberapa sih elastis si benda tersebut gitu. Misalnya di sini kita ada pegas gitu. Kita pengen tahu dia ini elastis banget atau enggak elastis gitu dengan modulus Young. Nah, modulus Young ini perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda tersebut. Ya, jadi ketika kita otak-atik ini kita masukin tadi tegangan apa, renggangan apa, kemudian kita mendapatkan persamaan aksesnya itu sama dengan F kali delta L per A kali L gitu. Di mana E itu merupakan modulus Young. Kita misalkan dengan E besar gitu. Nah, ini hukum Hooke nih penting banget. Jadi hukum Hooke itu berbicara tentang gaya pegas gitu.
Nah, pertambahan panjang sebuah benda sebanding dengan gaya tariknya, ya. Nah, tapi di sini F itu bukan gaya tarik, melainkan itu gaya pemulih. Gaya pemulih itu apa sih? Gaya pemulih itu gaya yang melawan arah tariknya gitu. Bentar. Jadi ketika aku punya pegas, misalkan aku punya pegas nih di sini nih. Gitu, ya. Nah, ini tuh di titik equilibriumnya, misalnya ini tuh di titik apa setimbangnya, ya. Aku misalkan dengan 0 titik setimbangnya sebelum dia ditarik atau dimampetin gitu, ditekan maksudnya. Nah, terus ketika kita menggeser si pegas ini misalnya ke kanan atau kita menarik lah bahasanya gitu, maka timbul gaya pegas itu yang berlawanan dengan arah osilasinya begitu. Jadi akan timbul gaya pegas yang ke sini gitu. Maka tanda min ini gak usah kalian pusingin, itu cuma sebagai tanda bahwa gaya berlawan dengan si pegasnya itu, gaya pemulihnya berlawan dengan arah osilasinya. Begitu, ya. Kalian kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa langsung interupsi aja atau chat box atau boleh di private DM kalau kalian mau. Nah, ini kita lanjut ke rangkaian seri pegas. Jadi misalnya aku punya pegas disusunnya itu seperti ini yang merupakan rangkaian seri ya. Ya, harus bisa bedain ya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu dia tuh pegas ditambahin pegas lagi dan seterusnya sampai bawah gitu. Itu namanya rangkaian seri. Pegasnya nyambung gitu. Nah, di rangkaian seri kita mengetahui bahwa gaya total itu sama semua pegasnya gitu. Jadi F total sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan bla 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 sampai F ke N gitu. Dan kita juga mengetahui bahwa delta X total ya pertambahan panjang pegas total keduanya, ini contohnya itu ada dua pegas, jadi ditambah ya. Kalau pertambahan panjang itu ditambah, mereka nggak sama pertambahan panjangnya gitu. Ditambah sampai yang diketahui ada berapa pegasnya gitu. Nah, kemudian kita ingin mencari konstantanya, ya karena data X total itu yang sama, ya, data X di F-nya itu yang sama, maka kita bisa mencoret nih si F total ini. Ya, jadinya mungkin subsum. Ini bisa kita coret karena sama. F total sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan sampai ke Fn. Maka kita mengetahui persamaan ini. Jadi kalian biasanya di sekolah udah dapet kan kayak rumusnya gitu, cara mencari total untuk seri itu gimana. Nah, inilah penurunan rumusnya. Jadi karena kita mengetahui bahwa F total itu sama untuk setiap pegas pada rangkaian seri, maka F total ini bisa kita coret aja semuanya gitu. Dan kita bisa mengetahui cara mencari K total untuk rangkaian seri itu 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 bla 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 sampai 1 per Kn. Begitu. Sebentar ya guys, aku izin mute dulu partisipannya. Oke. Oke. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu ada rangkaian paralel pegas. Jadi kan seri sekarang paralel. Nah, paralel itu kayak gini ya, apa susunannya. Jadi kayak nggak nyatu, si ujung ini tuh nggak nyatu ke sini gitu. Jadi dia bersebelahan. Begitu. Nah, untuk mencari K total untuk rangkaian paralel kita bisa menggunakan ini. Apa yang udah kita ketahui bahwa
F total pada rangkaian paralel itu sama dengan penjumlahan setiap gaya-gaya pada pegas tersebut. Ya, nggak sama. Nggak sama, setiap pegas itu gaya nggak sama. Kalau delta X-nya sama. Coba aja kalian bayangin nih. Ini misalnya turun ke bawah nih. Karena mereka itu sejajar, maksudnya itu kayak bersebelahan gitu. Ketika turun ke bawah, maka kan pertambahan panjangnya kan akan sama kan, sama-sama turun itu sama-sama berapa turunnya gitu, ngerti nggak? Jadi kayak ini misalnya 2 cm, ini juga 2 cm pasti, ya enggak? Karena kan bersebelahan gitu. Tapi kalau yang tadi, yang seri, nggak bisa sama karena eh, si yang atasnya itu, kalau yang seri, atasnya ini kan tergantung baunya juga kan. Gitu. Jadi kalau yang seri ini nggak sama delta X-nya. Tapi kalau misalnya paralel sama delta X ya. Maka kita bisa mencari untuk K total itu sama dengan ini karena delta X-nya sama, makanya kita bisa cancel aja delta X-nya. Jadinya tinggal K-nya aja, terus ya udah K total sama dengan K1 tambah K2 tambah bla 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 sampai K ke N ini. Sampai yang diketahui. Begitu. Bentar ya guys, ini aku nge-lag. Oke, sebentar. Masih nge-lag, sumpah. Oke, jadi gitu untuk penjelasan mencari K pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang kita bakal latihan soal nih. Ini berdasarkan sumbernya itu berdasarkan dari SBMPTN 2019. Kita baca sama-sama. Seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu dilem pada dinding dan ujung yang lain ditarik. Jadi kayak gini, terus ini pita, ini gitu dilem gitu, terus ini ditarik ke sini dengan gaya F. Pita itu bersama panjang sebesar delta L. Ini delta L. Pita kedua memiliki ukuran yang sama. Berarti mereka ini identik ya. Salah satu ujung pita kedua itu dilem juga pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F. Berarti F sama nih, sama-sama F gaya yang menariknya. Sehingga bertambah panjang sebesar 2 delta L. Nah, rasio modulus Young pita kedua dan modulus Young pada pita pertama adalah berapa? Nah, ya udah kita langsung aja bandingin aja. Kalau di teras itu langsung aja kita bandingin persamaan keduanya. Kita mengetahui bahwa modulus Young itu persamaannya E sama dengan tegangan perenggangan. Ya, tegangan itu kan F per A ya. Dibagi sama regangan. Regangan itu delta L per L gitu. Sehingga kita bisa mengetahui ketika kita mengotak-atiknya itu menjadi F kali delta L per A kali L. Sebentar aku izin on cam, off cam ya, ini agak nge-lag, maaf. Jadi ribet nih. Bukannya L per delta L ya Kak. Oh iya maaf, bentar. Oh iya benar-benar, sorry ya. L per delta L. Nah, ini berarti jadinya L per
Iya benar, jadinya delta L per L. Karena kan kalau pembagian kan dibalik kalau jadi perkalian. Nah yaudah kita jadinya bandingin aja. Ini bisa apa? Bisa ke kiri AL-nya jadinya E AL sama dengan F kali delta L. Nah ini saat F delta L ke satu terus nggak usah kayak gini. Jadinya kita mau cari E-nya kan. Nah kita bisa nggak usah kayak gitu. Ini E, tetap E, ini E1, terus ini AL, terus ini E2, F delta L2 per AL. Nah, karena identik, berarti ukurannya sama, ya. Ukuran yang sama, maka L-nya bisa kita coret, terus A-nya juga bisa kita coret. F-nya, F-nya juga, karena F-nya sama. Delta L per L, bentar deh ya. Kita review kembali dulu. L per delta L renggangan itu guys. Emang agak kebalik-balik sih kadang. Sebentar. L per delta L ya guys. Regangan regangan itu L per delta L. Atau PPT aku salah apa gimana nih? Bisa dikoreksi nggak apa-apa kok. Santai aja. L per delta L atau delta per L nih. Mungkin dari sumber lain ada yang beda. Coba ya kita L per delta L dulu deh. Nah ini kita kan udah mengetahui ini persamaannya. Kita perbandingan. Di bukuku delta L per L. Oke. Oh, kalau di buku delta per L. Oke, berarti aku keliru nih. Maaf ya guys PPT-nya. Oke, berarti delta L per L ya. Delta L per L. Berarti ini persamaannya kita ubah. Delta L per L. Berarti ini kita balik jadinya L per delta L. Oke. Nah, berarti jadinya ini A delta L. Terus ini L aja. Ya gitu ya. Nah, ini yang satu, ini yang kedua. Karena ukurannya sama, maka ini kita bisa coret juga. Jadi tinggal delta L doang. Nah, S1 berarti sama dengan karena ini satu per delta L1 per satu per delta L2 jadinya delta L2 per
delta L1. Masih sama dengan delta L2 itu berapa nih? 2 delta L. Ini ya delta L2. Ini delta L2. Terus yang ini delta L1. Udah kita bisa coret. Jadinya 2:1. Nah, 2/1. Jadi perbandingan itu, maaf, 1:2. Kan yang namanya kan pita pita kedua dan pita pertama. Jadi jadi E2 banding E1 itu 1:2 gitu. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ada yang mau ditanyain gak nih? Apa aman? Aman ya? Oke. Kok agak ngelag ya, bentar. Nah, soal yang kedua itu SBMPTN 2016. Kita baca dulu sama-sama. Dua kawat sejenis. Kalau sejenis berarti A-nya sama, L-nya sama. Ditarik oleh dua gaya yang berbeda, sehingga regangan kawat pertama itu 1% dan regangan kawat kedua itu 3%. Ya. Jika diameter kawat pertama setengah kali diameter kawat kedua, berarti A-nya nggak sama, berarti. Tapi dia sejenis, berarti K-nya doang yang sama. Maka rasio antara tegangan kawat pertama dan tegangan kawat kedua adalah rasio tegangan kawat pertama kedua. Oke, jadi gini. Kita terus dulu yang diketahui apa? Regangan pertama itu sama dengan 0,01 ya. Kalau enggak 1/100 deh. Berarti eh regangan itu kan persamaannya apa tadi? Delta L per L ya. Maaf banget, keliru aku, ini regangan persamaannya yang di PPT. Nah, aku benerin buat di-share di Twitter. Terus ini berarti 1/100, berarti delta L-nya itu 1 gitu ya. Terus yang epsilon. Terus epsilon yang regangan kedua sama dengan 3/100 ya. Berarti delta L regangan kedua, delta L kawat kedua, maaf, berarti 3 ya. Delta L-nya yang kawat kedua itu 3. Nah, ya udah. Yang sejenis dia memiliki E yang sama. Apa modulus yang sama, berarti E1 sama dengan E2 gitu. Nah, ini diameter juga diketahui nih. Kawat pertama setengah kali diameter kawat kedua. Berarti D1 sama dengan 1/2 D2. Gitu.
Nah ini karena E-nya sama berarti F kali delta L, F kali L per A kali delta L sama dengan F kali L per A kali delta L. Jadi yang ke satu, ini dua, satu, dua. Ini satu, ini dua. Nah kemudian, ini satu, dua juga. Nah terus kemudian F1 kali L1 per A1-nya itu kan karena ini diameter berarti dia pasti lingkaran apa penampangnya. Berarti setengah seperempat pi d kuadrat ya nggak? Kalau nggak pi r kuadrat sih. Setengah ini aja seperempat pi d kuadrat. Terus yang ini di level 1 itu 1 sama dengan F2 kali L2 terus bentar seperempat pi d 2 kuadrat. Nah, delta L keduanya itu ini ya 3. Nah, karena seperempat pi itu sama, kita bisa coret aja. Terus ini F1 kali L1 per D1-nya itu tadi, ini D1 itu setengah D2, terus F2 kali L2 per D2-nya itu D2 aja, terus kali 3. Ini bisa dicoret. Jadinya tegangan. Berarti, bentar, kalau tegangan itu kan ini kan tegangan peregangan kan. Berarti kalau misalnya mau nyari tegangan, tadi aku lupa baca soalnya. Berarti ini pindah, berarti jadinya delta delta lagi tegangan 1 per tegangan 2 sama dengan epsilon sama dengan tegangan 2 per tegangan 1 gitu. Jadi nggak sih? Apa salah? Kan kali silang kan. Gitu. Oh maaf ini kebalik berarti ya maaf kebalik. Berarti ini satu, yang atas satu. Gininya, jadi kita tadi nggak usah ngitung kayak gini sebenarnya sih. Jadinya ini kan delta L per L aja kan rumus tegangan, rumus tegangan. Jadinya, jadinya tuh berarti delta L per L, delta L-nya itu ini satu, satu per L sama dengan per 3, satu per 3. Sebentar, berarti
Kan L-nya kan sama kan. Kalau sepertiga aja gak ada jawaban. Oh, bentar. Ini tegangan itu sebanding dengan gaya. Berarti kita lanjutin yang tadi deh. Bentar. Ini di record ya sih? Udah kan? Biar di review bentar. Nah, ini tadi kan kayak gini kan. Berarti kita kali silang 3 kali L1, 3 kali F1, F1 kali L1 sama dengan seperdua kali F2 L2 gitu. Gini ya. Nah, terus ini bisa dikali ke sini berarti 6 F1 kali L1 sama dengan F2 kali L2 gitu. Nah, kemudian habis ini kita hapus dulu biar luas. Ini 3 dikali ke sini terus kayak gitu lah pokoknya. Nah, jadinya 6 kali F1 per kali L1 sama dengan F2 kali L2. Nah, kita tahu bahwa tegangan itu sebanding dengan F gitu. Jadi F1 kali L1 per F2 kali L2 1/6 gitu. Jadi jawabannya yang C gitu. Gimana, aman apa enggak nih? Boleh kok private DM aja kalau nggak mau nanya di chat. Gimana? Kak, itu luasnya yang setengah itu harusnya di pangkat 2. Oh iya benar, maaf. Lupa dikuadratin. Berarti ini jadinya tuh 1/4 ini sama 9 gitu. Bentar, berarti ini jadinya 1/4. Ini 9. Eh, bentar. Enggak. Ini bukan. Ini deh, maaf, sorry. Ini 3. Oh iya, ini kan di kuadratnya kan habis kan. Nah, ini yang 1/4. Nah, jadinya 1/4. Jadinya enggak, ini 1/4. Ini 1/4. Ini 1 jadinya. Saya lagi blender. Ini pindah ke sini, jadinya 1/4. Ini 1. Ini 3. Jadinya kita kali semua dengan 4. Itu jadinya 12. Ini 1.
Jadinya 1/12. Yang jawabannya jadinya. Bukan yang C. Yang E. Gitu. Gimana? Udah aman ya? Udah nggak ada yang salah ya kan perhitungan? Takutnya ada yang nggak teliti lagi apa ya? Ya kayaknya udah. Jadi kita lanjut aja. Nah, selanjutnya ini ada gerak harmonik sederhana. Ada hubungannya sama hukum Hooke yang tadi. Nah, kita bakal bahas apa aja sih? Kita bakal bahas persamaan simpangannya. Terus yang kedua itu ada periode dan frekuensi pada pegas. Karena kita di situ bakal bahas itu benda itu pegas sama bandul. Terus yang ketiga ada periode dan frekuensi pada bandul. Terus yang keempat itu ada usaha dan energi. Yang pertama ada persamaan gerak harmonik. Atau biasanya kita kenal itu kayak osilasi gitulah. Nah, gerak osilasi itu kayak gerak yang bolak-balik. Jadi dia akan balik ke titik setimbangnya gitu. Misalnya aku punya pegas gitu. Nah, dia berosilasi naik turun gitu, kayak tuang-tuang-tuang gitu. Nah, itu namanya gerak osilasi. Dia kembali lagi ke titik equilibriumnya atau titik setimbangnya. Nah, pertama simpangannya itu bisa dua, bisa cos, bisa sin. Tergantung titik setimbangnya itu berawal itu di mana, begitu. Kalau misalnya cos, dia di titik amplitudonya, di sini atau di sini, gitu. Karena ketika kita menggambarkan dengan grafik, ya, dia akan berbentuk grafik sinusoidal atau kosinusoidal. Kalau misalnya cos, ya, kalau misalnya cos itu dia bakal mulai itu dari puncak, jadi dari sini terus ke situ terus ke sini gitu. Tapi kalau misalnya sinus, ya dia fase awalnya itu atau terletak pada awalnya terletak pada di nol, di titik setimbangnya di sini gitu. Kalau misalnya sinus, grafiknya tuh dia bakal berawal dari nol. Jadi kayak gini, kayak gelombang gitu biasa. Gitu. Bedanya itu doang. Jadi tergantung titik awalnya itu di mana gitu. Nah, ini persamaan simpangannya. Jadi bisa dua, bisa cos, bisa sin, tergantung titik awalnya itu di mana gitu ya. Gak selalu sin, gak selalu cos. Nah, kalau kita pengen mencari kecepatan benda yang sedang berosilasi, itu tergantung waktu kan, berubah-ubah tergantung waktu. Nah, kita menurunkannya itu eh, dengan cara diferensial, yaitu di X per dt, di mana X-nya itu adalah ini, aku pengen pinjam itu yang sin aja, biar cepet gitu, satu aja sin. Jadinya masukin D asin omega T per dt. Ini kita turunkan secara berantai. Ingat ya kalau ini apa sudut trigonometri berantai gitu. Berarti jadinya pertama kita turunkan dulu yang ini. Berarti sin jadi apa? Cos ya turunannya. Ya enggak? A cos omega T. Nah, sudutnya kita turunkan sudutnya. Omega T diturunkan terhadap T. Itu jadinya omega. Jadinya omega. Nah, kita mendapatkan persamaan ini. Jadinya omega kali A kali cos omega T. Ini kecepatan. Nah, gimana kalau kecepatan? Jadi turunin lagi. Percepatan itu kan dv per dt kan. Nah, turunin dia tuh omega A cos omega T. Jadinya eh ini cos turunan cos min sin kan. Jadinya min omega sin, jangan lupa min sin omega T. Ini WT-nya, omega T-nya maaf, turunin jadinya omega.
Ya udah kaliin sama omega, jadinya omega kuadrat asin omega T. Nah, asin omega T ini kan ini sama kan kayak persamaan simpangan ini. Maka kita bisa substitusikan atau kita bisa ganti ini menjadi X. Jadinya percepatan itu sama dengan min omega kuadrat kali X. Gitu. Kalau cos gimana? Jadi kalian turunin sendiri aja. Awalnya kan cos. Cos jadi min sin. Nah, nanti sin jadi cos gitu. Nah, oh ya ini min karena tadi ya, pokoknya berlawanan dengan arah osilasinya. Jadi sebenarnya ketika benda itu turun, lagi menurun gitu, misalnya lagi ke sini, maka ada percepatan yang berlawanan. Dia arahnya ke sana, ke atas gitu sebenarnya. Gitu. Nah, itu yang membuat benda ini bisa kembali ke titik ketimbangnya begitu. Nah, kemudian sesuai hukum Newton kedua, itu kan F sama dengan M kali R kan. Nah, masukin deh itu F sama dengan min KX sama dengan M AA-nya itu yang ini tadi. Masukin ke sini M kali min omega kuadrat kali X. Kita mendapatkan persamaan. Ini cancel karena sama-sama min. Omega kuadrat sama dengan K per M. Gitu. Jadi kita udah dapat nih satu kunci lagi. Omega kuadrat sama dengan K per M. Begitu. Nah, kemudian ada periode dan frekuensi berpegas. Nah, tadi kita udah tahu bahwa omega kuadrat itu sama dengan K per M. Ya. Kita juga tahu bahwa omega itu pada graf melingkar, omega itu sama dengan 2 V per T. Ya enggak? Ya udah, kita masukin ke sini. Jadinya 2 pi T sama dengan K per M. Ini akar ya. Karena ini ada kuadratnya gitu. Jadi kalau dipindahin ke kanan jadi akar bisa. Gitu. Terus abis itu kita pengen nyari T-nya. Gimana? Ya udah, tinggal kali hilang aja. Jadinya T sama dengan 2 pi kali M per K. Gitu. Kan gini kan, 2 pi sama dengan 2 pi per T sama dengan akar K per akar M. Terus kali silang jadinya T akar K sama dengan 2 pi akar M. Terus T sama dengan 2 pi akar M per akar K. Gitu. Jadi dapatlah hasilnya ini. Gitu. Nah, terus untuk nyari frekuensi gimana? Kalian juga udah tahu kan bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode. Ini tinggal di satu perin aja. Tinggal satu per si persamaan ini. Jadi dapat hasilnya ini nanti. Nah, yang di sini ada informasi bahwa T sama dengan periode. Periode itu kan satunya second karena waktu gitu. Terus frekuensi itu hertz. Kalau itu konstanta pegas. Kemudian M itu massa beban pada pegas. Nah, sekarang periode dan frekuensi pada bandul. Jadi kan pegas, sekarang bandul nih. Bandul mungkin agak sedikit kompleks. Karena dia berhubungan dengan torsi. Nah, kita tinjau dulu nih apa gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama ada W, arahnya ke bawah. Ya, ini MG. Kemudian kita proyeksikan. Ini tetanya itu sama ya. Besarnya di sini sama besar. Gitu. Terus di sini kita proyeksikan jadinya MG cos theta yang ke sini itu MG sin theta. Gaya yang membuat dia berosilasi itu adalah yang ini ya, MG sin theta. Begitu. Nah, di sini juga ada tegangan tali.
ya. Arahnya tegak lurus dengan MG sin theta. Begitu. Nah, kita menggunakan persamaan torsi, ya, di mana tau ya sama dengan momen inersia partikel. Ini kita anggap partikel aja. Kalau untuk benda tergantung bendanya apa untuk momen inersinya, tapi kalau partikel hanya mr kuadrat aja. Nah, tau itu sama dengan mg sin theta. Ingat ya yang tegak lurus dengan gayanya itu. Berarti T itu udah tegak lurus. Mg sin theta kali T, tegangan tali. Kemudian I-nya itu mr kuadrat. Karena partikel, kita anggap ini partikel aja, bukan bandul yang kayak bola gitu, bukan. Terus A, alfa atau percepatan si ini benda apa si partikel. Kemudian mg sin theta, kemudian m-nya kita coret, jadinya g sin theta kali, oh ya ini ada ini L juga. Ini kita bisa ganti bukan tegangan tadi jadinya L. Terus R kuadrat kali alfa gitu. Nah, kemudian kita kan pengen nyari si ininya kan apa si L per G-nya gitu. Jadinya si alfa ini itu kan tadi kita mengetahui kan bahwa alfanya itu yang ini nih. Bentar, maaf, kita review dulu. Min omega kuadrat kali X. Ya enggak? Min omega kuadrat kali X. Min omega kuadrat kali X. Jadinya R kuadrat sama dengan min omega kuadrat kali X. Terus G sin theta kali L. Itu, bentar, ini aku L apa T ya? Oke, ini G sin theta kali L sama dengan R kuadrat dikali min omega kuadrat kali X gitu. Gitu ya. Nah, X ini jarak dari titik si timbangnya ke simpangan ini. Misalnya ini kan titik equilibriumnya nih. Nah, dia ini X-nya gitu. Nanti tinggal otak-atik, jadinya ketemu T sama dengan 2pi akar L per G. Gitu. Dan si omega ini nanti dipecah gitu, jadi T 2pi per T. Begitu. Karena, bentar, udah jam 8.35. Nah, terus untuk mencari Fs sama kayak tadi, tinggal diseperin aja karena berbanding terbalik dengan periode. Gitu, jadi kalian harus tahu aja itu udah kaitannya sama torsi gitu. Karena bandul bukan pegas. Apa karena dia tuh osilasi itu melingkar gitu. Kalau sini ke ini ke next mulu. Apa berosilasinya itu bukan naik turun melainkan itu melingkar gitu. Jadi kita menggunakan dengan torsi, bukan hukum Newton yang kedua, F sama M kali A. Amannya gitu sih. Dan ini nanti sin theta itu sama mendekati theta hasilnya karena untuk
untuk sudut yang kecil banget ya, kurang dari 10 derajat, itu kita bisa mengaproksimasi hasil dari sin theta tersebut itu sama dengan theta aja gitu. Jadi ntar tuh G theta kali L sama dengan R kuadrat dikali 2pi 2pi per T kuadrat gitu. Nah gitu, jadi untuk pembuktiannya sampai sini dulu aja. Saya masih ada soal lagi. Nah terus usaha dan energi pada pegas. Usaha itu kan bisa pakai cara integral ya, atau luas di bawah kurva gitu. Jadi integral dari f dx itu bentar, f delta x. Jadinya setengah kali f kali delta x. Nah ini f ini kita pecah lagi menjadi setengah kali k kali delta x kuadrat gitu. Nah EP ini persamaannya sama kayak usaha gitu, karena kan W sama dengan perubahan EP juga bisa kan di bab usaha dan energi gitu. Jadi EP sama dengan setengah kx kuadrat. Nah energi potensial itu apa sih? Energi pegas yang timbul yang ada karena perubahan panjangnya. Jadi ketika pegas itu mencapai titik maksimumnya atau amplitudonya, maka dia mencapai energi potensial yang maksimum juga gitu. Jadi itu bergantung banget sama X-nya, kuadrat lagi X gitu. Jadi ketika dia masih diam 0 gitu di titik setimbangnya, maka tidak ada potensial. Nah, ketika dia sudah dikasih gaya atau dikasih beban gitu, maka gitu misalnya ke atas gitu geraknya. Nah, di titik ini nih dia maksimum energi potensialnya gitu. Nah, ini kan misalnya masih 0 nih energi potensialnya. Nah, dia semakin ke atas semakin menaik gitu nilainya. Nah, kalau dia turun minimum gitu. Kemudian naik lagi gitu. Pokoknya dia tuh maksimumnya tuh di titik amplitudonya. Nah, terus ada energi kinetik. Always pasti setengah mv kuadrat karena kinetik dia berhubung dengan kecepatan benda. Nah, EK akan maksimum ketika di titik setimbangnya. Ketika udah berosilasi ya, perlu di highlight itu ketika sudah berosilasi. Tapi kalau misalnya masih diam, masih belum digerakin, maka ya sama-sama nol energinya. Nah kan nggak ada pergerakan gitu. Nah terus EK sama dengan nol ketika di titik amplitudonya. Coba kalian bayangin kalau misalnya gas, ketika udah mencapai amplitudonya, dia kan bakal diam sejenak kan, bakal diam sebentar, maka V-nya 0, maka EK-nya akan 0 juga. Gitu, karena dia tidak memiliki kecepatan. Nah, ada soal tentang ini, harmonik sederhana. Bila pada simpangan Y sama dengan 5 cm itu memiliki percepatan getaran selaras A sama dengan -5. Nah, ini kan min ini menunjukkan dia itu berlawanan dengan arah osilasinya. Maka pada simpangan 10 cm percepatan itu berapa gitu. Nah, kita tadi mengetahui pasangan percepatan pada gerak harmonik yaitu A sama dengan min omega kuadrat kali A. A ini juga bisa Y atau bisa pokoknya simpangan A ini. Terus sin ya, sin omega T. Ini kan persamaannya kan ya. Kemudian kita bandingin aja kalau kayak gini. Ini jadinya A1, percepatan ke 1, simpangan ke 1.
Ini A2 sama dengan min omega kuadrat kali A2 ini sin omega T. Gitu. Nah, karena omeganya sama, itu bisa cancel aja. Terus fasenya juga sama, karena nggak dimention di sini. Kemudian ya udah as simple as gini aja. A1-nya berapa? Min 5. Terus yang ditanya A2 sama dengan A1 itu 5 cm per 10. Ini bisa saya coret. Jadinya A2 sama dengan min 10 cm per second kuadrat. Jawabannya yang C. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak nih? Oke. Nah, soal yang terakhir kayaknya deh. Seorang siswa melakukan eksperimen untuk menentukan percepatan gravitasi G di permukaan bumi menggunakan pendulum dengan panjang L dan memiliki periode T. Jika eksperimen ini dilakukan di suatu objek angkasa dengan panjang tali 2L, ini kita misalkan angkasa itu yang kedua ya, L panjang talinya atau L2 itu 2L, didapatkan bahwa percepatan gravitasi di objek angkasa tersebut seperdelapan G, ini seperdelapan, ini G2. Maka rasio antara frekuensi sudut osilasi pendulum di objek angkasa tersebut dan di bumi adalah, berarti kita bisa pakai perbandingan yang kata tadi aja sih. T1 sama dengan T2. Berarti, bentar, capek bentar. 2pi T ini kan kita bisa pakai jadinya 2pi per omega ya. Ya enggak. Jadinya 2pi per omega. Lalu ini masukin aja. eh ini jadinya, bentar deh. L per G. Ya enggak. L per G sama 2pi kali akar L per G sama dengan 2pi kali akar L per G. Gitu. Bentar. Nah, kemudian ini kan kita persamain, kita samain, berarti 2pi 2pi per omega 1 sama dengan
2pi akar L per G. Gini. Nah, terus jadinya ini bisa kita coret 1 per omega 1 per 1 per omega 2 sama dengan akar L1 per G1 per akar L2 per G2. Nah, yang ini kita bisa balik W2 per W1 omega 1. Terus yang ini gimana? Kita bisa satukan dulu akar L1 itu berapa? Yang di bumi ya, L. Terus G1 G per L2-nya 2L. Terus G2-nya 1/8 G. Bisa dicoret. Jadinya yang ini 1 per 2 per 1/8 berapa? 16 ya. Jadinya W2 per W1. Oh, maaf ini omega, bukan W. Omega 2 per omega 1 sama dengan 1/4. Jadinya perbandingannya 1/4 yang A. Gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke, sebelum kita sudahi dari awal sampai akhir, ada yang mau ditanyain gak nih? Takutnya yang tadi ada yang miss gitu. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, kita akhirin sebentar. Oke, makasih yang udah join sampai akhir. Thanks for your attention. Sebelumnya, mohon maaf kalau masih banyak yang kurang-kurang. Makasih banyak udah join malam ini di kelas fisika. Makasih juga ya. Nah, sebelum end gitu, kita vote bareng dulu yuk. Yang boleh on cam, yang mau on cam deh. Kalau nggak mau nggak apa-apa kok.